Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Rina Fitriana. Di video kali ini agak beda nih sama video-video yang sebelumnya. Karena apa? Karena video aku ini saya tujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Akuntansi 2 di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Sebelumnya saya sudah membuat daftar akunnya seperti ini, daftar akun di Excelnya, dan nanti saya juga akan membuat data awal perusahaan, kemudian neraca saldo awal, kemudian ada tax code juga, tax code PPN juga, dan kemudian ada customer supplier, buku pembantu piutang dan hutang, dan kemudian ada link account, kemudian ada saldo piutang dan hutangnya juga, dan ada persediaan. Kemudian nanti kita akan melihat real balance dari akhir. Nah, teman-teman, langsung aja kita buka aplikasi My Accounting versi 17-nya, dan di sini ya saya memang pakai versi 17 dari kemarin juga ya. Nanti saya akan membuat data awal perusahaan, jadi kita klik create, kemudian klik next. Nah, kemudian di sini ada company information. Company information ini diketik sesuai dengan data ya, sesuai dengan informasi perusahaan yang ada. Di sini ada serial number, company name, company number, VAT number, address, phone number, fax number, ada email address juga. Kita langsung ketik aja. Kemudian company numbernya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Tag numbernya kita isi dengan NPWP. Alamatnya Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Phone number 021 250 04 kali, fax numbernya 250 04 kali, kemudian email addressnya lppmutspwc@ok.com. Kemudian kalau misalkan udah diisi semua, kita klik next. Dan di sini ada accounting information. Di accounting information ini ada current financial years, yang artinya itu tahun buku. Kemudian ada last month of financial years. Di sini adalah periode akhir tahun buku. Kemudian conversion month itu bulan transaksinya. Di soal current financial years-nya tahun 2020, last month-nya Desember, kemudian di sininya tuh di soal itu bulan Januari. Ya, betul. Nah, kemudian kita klik next. Nah, di sini ada kolom konfirmasi tentang apa yang udah kita klik di sebelumnya. Nah, kalau misalkan ini masih ada yang salah, bisa klik back dan memperbaiki kesalahan itu. Tapi jika udah benar semua, maka langsung klik next aja. Next. Dan di sini account list ada 3 option. Ada yang pertama itu kita bisa menggunakan akun yang tersedia di Mayop. Dan yang kedua adalah mengimpor akun dari file lain
seperti dari Excel ke Mayob gitu. Nah, di sini ini saya akan mengimpor akun dari Excel ke Mayob. Jadi kita klik yang kedua, kemudian klik next. Nah, di sini company filenya kita simpan aja di tempat dimana aja. Save, kemudian klik next. Tunggu sebentar, dan di sini ada setup assistant sama comment center. Kita pilih yang comment center aja ya. Oke, setelah selesai, selanjutnya kita impor data dari Excel ke Mayob. Caranya adalah kita buka Excel. Ini kita blok. Ngebloknya dari akun number ya, teman-teman, jangan dari sini, tapi ngebloknya kita dari sini. Blok sampai ke bawah. Kemudian di kanan copy. Nah, setelah itu kita tempel di notepad. Kita buka notepadnya. Kita tempel di notepad, klik kanan paste. Nah, setelah itu kita save as, klik file, save as. Di sini saya namai daftar akun UTS. Klik save. Kita sembunyikan aja dulu. Nah, setelah itu kita impor datanya dari, caranya itu klik file, kemudian import data, kemudian account, dan account information. Nah, di sini ada 3. Kita pilih yang duplicate record, kita ganti ke update existing record, kemudian klik continue. Nah, kita pilih daftar akun yang udah kita save as dari notepad itu. Nih, daftar akun UTS. Klik open. Nah, kemudian klik match all. Setelah ini yang di import field itu pindah ke sini, kita klik import. Nah, jika ini record errornya udah 0 dan skipnya udah 0 juga, maka berarti datanya udah terimpor semua. Langsung klik OK. Nah, setelah itu kita akan membuat neraca saldo awal. Nah, untuk mengisi neraca saldo awal, caranya itu klik setup, balance, kemudian account opening balance. Kita ketik di sini aja, kas umum 7.500, kas kecil 1.500, rekening bank mandiri 77.600, rekening bank BNI 60.400, bank BRI 69 juta.
Bank BRI 69.200.000, Bank Muamalat 75 juta, kemudian piutang usaha 10 juta 50, kemudian piutang karyawan 8 juta, persediaan buku mayop 740.000, kemudian ada perlengkapan kantor 2.596.000, kemudian sewa gedung dibayar di muka 60 juta, kemudian peralatan kantor 21.200.000, kemudian akumulasi penyusutan 4 juta, kendaraan di sini. Kenapa akumulasi penyusutan itu di minus? Karena akumulasi penyusutan itu adalah kelompok aktiva, dan kelompok aktiva itu saldo normalnya di debit. Jadi ketika ada di neraca saldo adanya di posisi kredit, maka itu harus dikasih tanda minus. Jadi ketika kita mengisi neraca saldo awal di perusahaan itu, kita harus tahu dulu teman-teman saldo normal akun tersebut itu di posisi mana gitu. Misalkan saldo normalnya di posisi debit, ketika di neraca saldo ada di kredit, maka harus ada minus. Begitupun sebaliknya, jika posisi normal akun tersebut itu ada di posisi kredit, tapi di neraca saldo itu ada di debit, maka dia harus dikasih minus juga. Kita lanjut ke hutang usaha 77.204.000, kemudian hutang gaji 29.556.000, kemudian hutang PPh pasal 21 540.000, kemudian hutang bank niaga 110, kemudian ada modal usaha 31036. Nah teman-teman, jika monnya itu sudah 0, maka apa yang kita input itu sudah balance, antara debit dan kreditnya sudah sama gitu. Tapi di sini ada sedikit perbedaan teman-teman. Di sini modal usaha, tapi di soal ini adanya modal saham. Nah gimana sih cara mengubah nama akunnya itu? Caranya gampang banget teman-teman. Caranya klik account, kemudian account list, kemudian kita pilih yang kelompok equity. Di sini modal usahanya kita klik tanda panah bening yang ada di pojok, kemudian ininya kita tinggal ubah aja modal saham, lalu klik OK, close. Nah kemudian setelah neraca saldo awal itu sudah diinput, langkah selanjutnya adalah tax code. Tax code caranya itu klik list, kemudian klik tax code, kemudian di sini ada tiga. Kalau di yang versi 17 cuma ada 3 ya. Klik yang VAT aja, yang tanda panah VAT ini, kita ubah VAT-nya jadi PPN. Oke. Description-nya pajak pertambahan nilai, rate-nya 10% ya. Link tax collect-nya
PPN keluaran, kemudian text page-nya PPN masukkan, klik 2 kali aja udah bisa, kemudian langsung klik OK. Nah, yang ininya kan kemungkinan besar nggak berfungsi ya, bisa dihapus. Cara hapusnya klik kanan, delete text code, dan oke. Lalu kita close. Nah, setelah text code udah, kemudian selanjutnya kita buat data customer dan supplier. Di sini di saldonya caranya itu kita klik list, kemudian klik card. Nah, karena ini baru jadi belum ada, langsung klik new aja. Namanya yang pertama CV aneka motor. Card ID-nya bebas menggunakan apa aja. Di sini saya pakai C01. Kemudian di selling detailnya yang frag text code-nya non-taxable. Nah, di sini payment is due. Payment is due-nya kita ganti ke in a given of day. Balance today-nya 15. Balance today ini term ya. Termnya N15. N15 ini berarti tempo jangka waktu pembayarannya itu 15 hari dari proses penjualan dari transaksinya. Kemudian untuk menambahkan baru kita langsung klik new aja. Ini C02. Ini juga sama NT. Payment is due-nya customer yang ketiga. Ini keluarga aku C03. Langsung aja deh saya link detail. Termnya 20. Langsung klik new. Toko Yanti C04. C05. Termnya 25 hari. Nah, ini data customernya udah semua seperti ini. Ada 5 customer. Kemudian itu klik setup, link account, sales account, asset account for tracking receivable-nya di sini piutang usaha, dan banknya kita pilih Bank BNI aja. Oke. Nah, setelah itu kita ke data supplier. Nah, di sini card tipe-nya bisa diganti. Supplier, nama
suppliernya di sini suppliernya cuma ada 2 ya teman-teman ya, yaitu ada PT Asri Buana sama PT Sejahtera Bersama. Kita ke PT Asri Buana dulu. S01 buying detail sama aja. Ini kita klik NT, kemudian ini a given. Termnya di sini 30 hari. Langsung new aja. Terus ke PT card ID-nya S02, kita terusin aja. Kemudian buying detailnya, freight tax code-nya, biaya angkutnya NT, payment is due in a given of days. Kemudian balance due day-nya di sini karena PT Sejahtera Bersama itu termnya 0, jadi kita di sini 0 aja. Kemudian klik OK. Nah, di sini langsung kita link account ininya ya, purchase account-nya. Klik setup, link account, purchase account. Kemudian liability account for tracking payable-nya kita ganti ke, kita pakai hutang usaha. Kemudian banknya BNI aja, sebenarnya bank apa aja sih, tapi biar enak aja gitu jadi BNI aja. Terus setelah udah kita klik OK, close. Ini udah selesai yang customer sama yang suppliernya sudah. Nah, di sini ada link, ada yang account and banking accountnya belum di link, jadi kita link dulu. Caranya klik setup, link account, kemudian account and banking account. Nah, di sini equity account for historical balancing-nya kita ganti ke perkiraan penyeimbang. Klik. Kemudian bank account for deposit fund-nya Bank BNI. Nah, setelah udah kita klik OK. Data customer udah, data supplier udah, link account juga udah, account and banking account udah, sales account udah, purchase account udah. Kemudian selanjutnya itu kita akan membuat saldo piutang dan hutang. Caranya gampang banget. Klik setup, kemudian balance, kemudian customer balance. Customer balance ini untuk saldo piutang dulu ya. Di sini saldo piutangnya sesuai dengan ini. Ya. CV aneka motor. Kita langsung aja klik add sale. Add sale di sini kita pilih mau yang mana dulu. Kita sesuai urutan aja. CV aneka motor dulu, klik 2 kali. Nah, di sini termnya udah langsung ya net 15 karena tadi sebelumnya kita udah isi. Makan N15. Invoice-nya nggak usah dirubah, cuman di sini date-nya kita rubah jadi tanggal 1 bulan 1 2021 karena di sini saldo awal piutang usaha, jadi tanggalnya adalah tanggal 1 bulan Januari. Transaksi awalnya juga di bulan Januari, jadi tanggal 1-nya jangan lebih dari tanggal 1. Saldo awal piutang usaha, kemudian enter. Totalnya 3.750.000. Tap aja. Di sini kita pakai NT. Oke. Record. Nah, lanjut. Add sale lagi. Kemudian kita ke Rini. Nah, date-nya udah otomatis. Tanggal 1 bulan 1 2021 memonya sama saldo awal piutang usaha. Ininya 750.000. Nanti record, add sale lagi. Yang ketiga customer 3 yaitu klinik keluargaku. Memonya sama.
2.500.000. Yang keempat, Toko Yanti. Toko Yanti 1.300.000. Kemudian yang terakhir adalah CV Tunas Mulia. Klik 2 kali aja. CV Tunas Mulia, saldo awal piutang usaha 2.250.000. Nanti record. Oh, congratulations, your total outstanding invoice-nya balance dan of your link receivable account. Jadi oke. Nah, di sini kalau balance juga amount-nya 0 ya. Kita close. Nah, setelah itu ke saldo awal hutang usaha. Caranya sama, klik setup balance, kemudian ke supplier balance. Nah, add purchase aja. Kayak yang pertama dulu ke PT Asri Buana. PT Asri Buana ini termnya net 30 ya, sama tadi pas kita input kartu suppliernya kan udah dirubah, jadi di sini ya udah langsung net 30. Date-nya sama, tanggal 1 bulan 1 2021. Kemudian ininya saldo awal hutang usaha, enter 7.204.000. ini NT, record. Kemudian yang kedua yaitu PT Sejahtera Bersama, tanggalnya udah otomatis diganti. PT Sejahtera Bersama netnya nggak ada ya. Nah, ini saldo awal hutang usaha, enter 70 juta. Record. Nah, congratulations lagi. Sudah balance dengan link payable account-nya. Oke. Close. Kemudian selanjutnya kita ke persediaan. Persediaan ini karena kita inilah dari lembaga pelatihan, jadi perusahaan combine antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, di sini ada biaya pelatihannya. Biaya pelatihannya itu ada untuk kelas reguler, kelas privat, dan kelas in office training. Cara membuat persediaannya, kita klik list, kemudian item, kemudian kita langsung klik new aja. Di sini item numbernya saya gunakan I01. Yang pertama dulu, myop versi reguler. Nah, di sini ada 3 poin, ada I buy, I sell, dan I inventory. Karena di sini cuma biaya pelatihan aja, jadi yang kita klik cuman I sell-nya aja. Kemudian income account and tracking sales-nya kita kayak yang penjualan. Selling detailnya 700.000. Nah, PPN-nya NT. Nah, untuk menambahkan yang baru, kita langsung klik new aja. I01 tek 1.
karena di sini Mayop versi itu ada dua kelas, ada kelas reguler sama kelas IoT. Tadi kita udah menginput yang kelas regulernya dan sekarang saya akan menginput yang kelas IoT-nya. Jadi di sininya saya tambahin titik 01 karena ini masih bagian dari Mayop versi gitu. Jadi di sini namanya Mayop versi dalam kurung IoT kurung. Nah di sini ISL-nya udah otomatis. Kali ini kita tinggal rubah 5 juta. PPN-nya sama, NT. Maksud saya pajaknya sama, NT, no tax. Kemudian new I02. Pajak privat reguler. Pajak privat reguler, sellingnya 700.000. Langsung new lagi I02.1. Di sini pajak juga ada kelas reguler sama in office training. Jadi di sini yang tinggal in office trainingnya, yang detail harganya 5 juta sama. Langsung new I03. Bahasa Arab. Bahasa Arab ada kelasnya yang reguler sama yang privat. Ini yang reguler dulu. Selling price-nya 650.000. Klik new lagi. I03.1. Privat. Selling detailnya ini 750.000. I04 ada bahasa Inggris yang reguler. Selling detailnya di sini yang reguler bahasa Inggris 600.000. Selling price-nya langsung ini I04.1. Bahasa Inggris yang privat. Bahasa Inggris ini ternyata ada 3 kelas nih teman-teman. Ada kelas reguler, privat sama IoT. Yang privatnya 725. I04.2. $250. Oke. Nah, di sini sudah terinput semua tadi Mayop reguler ini privat. Oke, nah komputer. Nah, tapi nih komputer ini belum ada harganya dari ketiga kelas ini, jadi kita di sini di-nolin aja. Nol. Jadi ini nol. Klik OK. Nah, udah sampai 5 di sini 1 2 3 4 5 betul. Dan untuk yang persediaan buku Mayopnya langsung klik new lagi. Terusin aja ya, I06 jadi buku Mayop versi. Nah, buku Mayop versi ini
persediaan barang dagang, persediaan dagangan. Jadi di sini di I buy, I sell, dan I inventory-nya kita klik. Nah, untuk yang I buy-nya kita pilih harga pokok penjualan. I sell-nya income account for tracking sales-nya sama penjualan. Kemudian asset account for item inventory-nya kita ke persediaan Kumayob. Nah, oke. Kemudian buying detail, standar cost-nya di situ harga belinya 37.000. Udah, di sini buying detailnya, tax code-nya NT, not taxable. Sini kan. Karena di sini belum ada keterangan dikenakan PPN, jadi di sini kita tax code-nya NT. Selling detail juga, best selling price-nya 52.800. Kemudian tax code-nya NT juga sama karena belum ada, tidak ada keterangan ada pajak pertambahan nilai di barang tersebut. Kemudian oke. Nah, di sini tapi kuantitinya masih menunjukkan angka 0 padahal di soalnya kuantitinya ada 20. Untuk menambahkan kuantitinya, caranya adalah klik comment center, inventory, kemudian adjust inventory. Kemudian di sini date-nya tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Memonya saldo awal persediaan buku Kumayob versi. Tab lagi. Ini nggak ada pilihan lain karena memang persediaan barang dagangnya cuma satu, yaitu buku Kumayob versi. Jadi dia langsung, dan kuantitinya langsung klik 20. Di sini 37.000. Akunnya di sini persediaan buku Kumayob. Record, close. Nah, coba kita lihat di sininya. On hand-nya sudah 20, sudah betul. Nah, kemudian yang terakhir ini teman-teman, kita bakalan ngeliat nih trial balance-nya. Klik report, account, kemudian trial balance, selected periodnya Desember, Maret juga nggak apa-apa sih, display. Nah, di sini sudah kelihatan. Oke, apakah ada sesuatu yang ya, ini sisi debitnya kita sudah bisa melihat trial balance-nya. Balance, tidak ada akun historical balance atau perkiraan penyumbang. Oke, boleh di save as, boleh di close. Kita close aja, close lagi. Company information. Oke. Nah, cara exit keluar dari aplikasi Mayobnya gampang banget caranya. Klik file, exit, quit no report. Nah, di sini kita klik yes untuk backup data dan klik no untuk tidak membackup data. Bolehlah kita backup data aja. Klik backup all data, cek company file error, continue. Oke,
Di sini kita namain aja UTS, bisa save, tunggu. Baik teman-teman, selesai sudah video saya kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.